Yang pertama-tama tentunya saya berharap Politeknik Tempo segera bisa menjadi bayi ajaib gitu ya. Baru lahir langsung lari, bahkan kencang dan terbang. Tantangannya jelas, memang kalau industri mendirikan perguruan tinggi itu tantangannya harus comply dengan peraturan-peraturan akademik di perguruan di Kemendikbudristek. Dosen harus linier, kemudian nanti harus mengurus akreditasi, kurikulum, dan sebagainya. Memang ini tantangan industri yang berkenan masuk ke dunia pendidikan. Baik, ini saya doakan nanti kita dukung semoga bisa menjadi Politeknik Tempo yang bayi ajaib. Pak Heri, boleh bisa dijelaskan bagaimana konsep yang sedang dikembangkan oleh Tempo ini, pendidikan vokasi, politeknik yang seperti apa, dan bagaimana kurikulumnya nanti, tawaran dari Tempo ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Retno. Terima kasih sebelumnya ke Pak Wika nih, sangat cepat izin yang diajukan oleh Tempo, dan baru keluar kemarin tanggal 27 April, dan kami sekarang sedang sibuk untuk mempersiapkan penerimaan mahasiswa. Nah, jadi ini politeknik yang baru lahir, masih bayi. Mudah-mudahan ini dengan kerja keras semua tim dari pendiri vokasi bersama dengan dosen dan dunia industri yang mendukung Politeknik Tempo, mudah-mudahan ini akan menjadi bayi ajaib yang bisa mendukung perkembangan industri, perkembangan politeknik secara umum di Indonesia. Mengenai kurikulum untuk penerapan di Politeknik Tempo, tentu saja kami menetapkan sesuai dengan platform dasar, tentu ada kaidah-kaidahnya dari Dikbud, ya itu akan kami lakukan. Tetapi karena sekarang dengan ada metode belajar merdeka, di mana kampus bisa membuat kurikulum sendiri, gitu. Kemudian mahasiswa juga bisa dengan bebas, artinya bisa memilih beberapa mata kuliah di prodi yang lain, begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini kami membuat silabus, membuat program mata kuliah itu memang sudah dikawinkan dengan industri, yaitu di mana kami ini seperti saya ini sebagai praktisi begitu, yang semuanya pendiri yang menjadi tim yang mendirikan tim vokasi Tempo ini semuanya dari industri, sehingga kami memerlukan waktu itu ada konsultasi ke L2 Dikti, kemudian kami ada kerjasama dengan minta bantuan dari Tarumanegara waktu itu ya, dari Atmajaya Yogyakarta begitu untuk membuat kurikulum yang baik seperti apa. Dan juga kami sudah melibatkan selain dari Tempo yang memiliki 13 anak usaha ya, dan core bisnis kita adalah di media, maka lebih mudah kami untuk membuat kurikulum yang tadi Pak Wikan sampaikan, Bu Devi juga, kita harus link and match gitu. Dan keunggulan Tempo dalam hal investigasi, dalam desain, saya kira itu bisa diterapkan di Politeknik Tempo ya. Nanti mahasiswa saya kira bisa ditampung ya, yang berminat untuk di jurnalistik gitu, itu sudah ada tempatnya. Yang non jurnalistik pun kami ada 13 anak usaha yang itu bisa disalurkan ke sana. Nanti andai kata mahasiswa kita banyak, kami pun sudah siap bekerja sama dengan dunia industri, antara lain seperti Astra, kami sudah menjalin kerjasama ya dengan Honda Motor, dengan FEI gitu dan lain-lain. Kemudian JNE juga mendukung program kita. JNE banyak sekali cabang-cabangnya, sehingga itu juga bisa membuat para mahasiswa untuk bekerja di sana. Kemudian ada beberapa lagi yang seperti Ancol ya, Taman Impian Jaya Ancol itu juga sudah support kami. Dan ada beberapa lagi yang ingin bekerja sama lah untuk mendukung Politeknik Tempo ini. Kemudian yang tidak kalah penting saya kira untuk pendirian Politeknik Tempo ini, dan memang ini agak sulit untuk kami pada saat awalnya begitu, yaitu harus merekrut dosen. Dosen harus linear antara S1 dan S2. Oke, tidak masalah. Tetapi kami ingin dosen-dosen itu tidak hanya punya pengalaman mengajar, tetapi dia harus punya pengalaman sebagai praktisi. Nah, itu yang harus menjadi requirement minimal kita gitu ya. Dan alhamdulillah yang disyaratkan dari Dikbud
itu sudah kami dapat penuhi semua, dan kami mendapatkan insya Allah dosen-dosen yang sangat bagus begitu ya, sangat bagus, lulusan dari perguruan tinggi yang baik, bekerjanya pun mereka di tempat yang saya lihat baik begitu, bagus, sehingga ini mudah-mudahan para dosen ini dalam memberikan pengajaran, dalam belajar mengajar itu bisa selain teori penting sekali saya kira ya, teori itu sebagai basis formula, kaidah-kaidah untuk konsep berpikir, pola berpikir. Nah, dipadukan dengan praktek-praktek praktisi mereka yang pernah bekerja sebagai profesional, itu saya kira akan luar biasa memberikan bekal kepada para mahasiswa. Kemudian kami walaupun nanti sudah normal lah begitu ya dari COVID ini, tetap akan memberlakukan sistem perkuliahan blended learning. Kenapa? Karena dengan blended learning, saya kira itu akan lebih efisien, gitu ya. Akan lebih efisien, baik untuk sekolah maupun untuk mahasiswa. Juga aspek sosial seperti polusi, karena mereka mungkin harus pakai kendaraan ke kampus, begitu ya, itu akan terkurangi. Nanti akan diatur berapa persen akan ke kampus, berapa persen dia akan di rumah, karena kita akan mengoptimalkan teknologi informasi, yaitu digital, kita coba kembangkan gitu ya. Kami sedang mempersiapkan bagaimana cara dosen nanti akan memberikan pelajaran dalam online begitu. Di samping ya nanti mereka bisa bekerja magang di perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan Politeknik Tempo. Politeknik Tempo sendiri targetnya apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Retno. Target Politeknik Tempo sederhana tetapi berat untuk dilakukan, yaitu mencetak manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Itu target kita. Luar biasa artinya apa? Kita harus mencetak lulusan dari Politeknik Tempo, insya Allah 4 tahun ke depan, itu kita tuh ingin menjadi sebuah politeknik yang dicari oleh industri dan dunia usaha sebagai sumber tenaga kerja, sumber tenaga profesional yang dihasilkan oleh Politeknik Tempo. Untuk itu, silabus coba kita siapkan sekarang dengan sebaik mungkin. Kemudian dosen dan pengajar tadi sudah saya sampaikan, yaitu mixing antara praktisi dan mereka juga sudah menjadi tenaga pengajar sebelumnya, dengan kualifikasi yang tinggi, itu yang standar requirement kami, Mbak. Begitu. Kemudian tidak lupa juga dosen-dosen tamu yang tadi juga Mbak Devi juga sampaikan begitu ya. Kami akan undang untuk menyempurnakan pemberian mata kuliah kepada para mahasiswa. Nah, kemudian sarana belajar untuk mengajar itu juga harus nyaman. Nah, insya Allah kami juga sedang siapkan tempatnya yang senyaman mungkin untuk mahasiswa. Cara mengajarnya pun sekarang ini generasi Z gitu, itu tentu saja pola penyampaiannya pun sangat berbeda dengan misalnya waktu Mbak Retno waktu itu kuliah gitu, apalagi zaman saya kuliah begitu ya. Nah itu sangat berbeda. Nah itu juga dalam waktu 2 bulan Juli Agustus itu kami akan mentraining para dosen ini, karena kami akan mulai start pada tanggal 6 September, jadi masih ada waktu 2 bulan, Juli dan Agustus, bahkan persiapan dari mulai bulan Juni ini kami akan mengexploring mengkaji sedemikian rupa para dosen ini supaya siap nanti dalam memberikan pelajaran kepada para mahasiswa begitu. Kemudian tempat magang itu juga kami akan coba melihat lagi, kita kelompokkan perusahaan mana yang cocok untuk bidang ini, perusahaan mana yang cocok akan bidang ini. Nah tentu ini supaya link and match benar-benar terjadi begitu. Ya, dan yang tidak kalah penting saya kira di sini memang yang kan kami tanamkan betul kepada para dosen ya, yaitu filosofi yang pernah disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, ya, itu Ingarso Sung Tulodo, artinya itu sudah jarang terdengar. Dari diskusi tadi pun tidak ada, dari pagi saya dengar. Tapi itu kalau menurut saya filosofi itu sangat masih bisa dipakai dengan sekarang gitu ya. Sampai sekarang masih bisa dipakai gitu dan sangat bagus. Ingarso Sung Tulodo artinya dosen itu harus di depan. Dia harus memberikan tauladan
Sederhana saja, dosen itu jangan sampai disiplin untuk mengajar mahasiswa, jangan sampai menunggu. Dia harus memberikan contoh gitu. Dia harus siap dengan memberikan mata kuliah gitu. Dia harus sudah siap dengan tanya jawab dari mahasiswa. Ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, dia juga harus siap. Dia harus menguasai pelajaran, konten yang diajarkan. Kemudian ada yang namanya Ingmadia Mangunkarso. Itu apa? Dosen itu berada di tengah, yaitu memberikan bimbingan. Proses belajar, dia itu harus memiliki wawasan yang cukup. Apalagi tadi disampaikan double garden, Pak, ya tadi betul gitu. Dosen vokasi memang saya kira rasanya mungkin saya subjektif ya, tetapi rasanya kok ini lebih berat gitu dibandingkan dengan dosen biasa. Mengingat dia harus menguasai secara praktikal dan dia harus mengenai tentang teori. Jadi itu dia harus mempunyai wawasan yang cukup luas, harus belajar terus. Tadi BMW itu bukan hanya mahasiswa, tetapi dosen pun dituntut untuk itu. Kemudian dosen yang terakhir adalah menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah Tutwuri Handayani, yaitu di belakang. Dia memberi dorongan, memberikan motivasi, gitu. Sehingga target yang dicapai oleh Tempo tidak hanya sebagai tadi yang saya sampaikan lulusan yang unggul, yang hebat, yang luar biasa, tetapi dia harus memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, etika yang baik. Itu penting saya kira. Itu yang akan diajarkan di Politeknik Tempo. Dan semua dosen akan kami training tentang itu. Terima kasih. Oke, ya. Pak Heri, mengingat vokasi ini dibangun oleh industri gitu, apakah akan memberikan ruang yang lebih gitu untuk praktek gitu sehingga bayi ajaib yang tadi Bapak sebut tuh bisa langsung lari atau langsung terbang gitu, Pak? Pasti, Mbak. Karena kebetulan kita satu lokasi dengan Tempo begitu yang sangat mudah dijangkau oleh mahasiswa dan kami sudah kerjasama dengan para direksi di Tempo untuk bisa menyerap calon-calon mahasiswa kita juga dengan partner kita yang lain, dengan JNE, dengan Grup Astra saya sudah bicara untuk bagaimana mengembangkan pendidikan mahasiswa yang akan mereka bekerja di tempat masing-masing. Gitu. Apa nilai plus dari vokasi Tempo ini dibandingkan dengan kampus lain yang sejenis begitu, Pak Heri? Ya, baik. Yang sudah pasti barusan Pak Derajat menyampaikan bahwa Tempo sudah satu atap gitu Politeknik ini dengan majalah Tempo, koran Tempo, Temprint, kemudian beberapa anak usaha lagi. Jadi sangat mudah untuk mengakses dan bekerja sama itu untuk meningkatkan pendidikan Politeknik Tempo. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, kami ini memiliki resources yang di mana requirement wartawan Tempo sangat tinggi, dididik juga itu sangat panjang begitu. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk mengisi D4 produksi media maupun desain media, juga untuk marketing internasional. Begitu. Jadi itu keunggulan yang akan kami sampaikan kepada masyarakat untuk bisa bergabung dengan Politeknik Tempo. Ya, saya kira itu 2 poin yang paling berbeda dengan yang lain. Namun untuk desain media itu untuk D4 baru 2. Jadi pembandingnya agak susah. Ketika kami membuat itu belum ada bahkan, baru 1, belum ada begitu. Jadi untuk pembandingnya tidak ada untuk D4 desain media. Baru kemudian ada namanya bina apa begitu, itu baru ada lagi gitu untuk politik D4. Dan yang lain ada 3, yaitu komunikasi media ada di UI dan Unpad, dan yang ketiga di Tempo. Jadi itu juga perbedaannya masih diferensiasi, saya kira masih belum terlalu dibedakan terlalu jauh lah. Tetapi dengan 2 poin yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan Politeknik Tempo bisa diminati oleh masyarakat atau calon mahasiswa untuk bergabung dengan kami. Begitu, Mbak. Ya.